unseen, like a ghost. Suatu malam, dua pasangan anak muda sedang minum sambil ngobrol. Remaja itu membicarakan seorang pembunuh berantai legendaris di kota. Menurut cerita yang dipercaya, dahulu pembunuh berantai itu selalu muncul di acara reuni sekolah setiap tahun. Lalu Sarah dan Alex masuk ke rumah untuk mengambil minuman. Di dalam rumah terdapat banyak koleksi barang-barang antik. Salah satunya adalah pisau kuno bertuliskan Ladola. Alex lantas menuju ke ruang bawah tanah. Di sana ia menemukan anggur tua mewah. Namun karena terkejut, Alex memecahkan botol anggurnya. Selagi membersihkan pecahan botol, seseorang menjambaknya, memasukkan botol ke tenggorokannya dan memecahkan botol itu. Perkenalkan, ini adalah psikopat bertopeng. Lalu psikopat bertopeng mendobrak pintu kamar mandi dan membunuh Sarah menggunakan penutup toilet. Double kill. Di tempat lain, Jimmy dan Lucy baru selesai kerja bakti. Saat melewati lapangan tenis, psikopat bertopeng muncul lagi dan menusuk kepala Jimmy dengan raket. Triple kill. Tak berhenti di sana, Lucy dikejar ke dalam rumah dan dijadikan hiasan dinding. Maniac. Sebelum kabur, psikopat bertopeng sempat mengambil pisau kuno Ladola. Dan inilah alur cerita film Freaky. Lokasi berpindah di rumah gadis SMA. Gadis ini pemeran utamanya, namanya Millie Kessler. Dikisahkan Millie ini adalah anak yang culun. Ia tinggal bersama ibu dan kakak perempuannya yang seorang polisi bernama Char. Kota tempat mereka tinggal bernama Blissville. Millie punya teman dekat di sekolah bernama Naila dan Joshua. Di sekolah, Millie kadang suka dibully sama murid-murid lain. Cowok manis ini namanya Booker. Dia adalah idolanya Millie. Bacanya Booker ya, bukan Boker. Tidak hanya dibully murid sekolah. Di sekolah juga ada guru yang sensi sama Millie, namanya Mr. Bernardi. Saat pelajaran, semua orang menerima pesan darurat yang menginformasikan bahwa telah terjadi pembunuhan 4 remaja Blissville. Dan pelakunya masih belum terungkap. Berita pembunuhan ini menjadi perbincangan murid sekolah dan yang ditakutkan adalah acara homecoming party di sekolah akan dibatalkan. Millie merupakan anggota cheerleader sekolah dan bertugas menjadi maskot tim. Seperti biasa, saat jadi maskot dia juga dibully. Setelah pertandingan rugby, Millie tidak bisa langsung pulang karena ibu Millie terlambat menjemputnya. Jadi Millie terpaksa harus menunggu sendirian di luar sekolah. Ibu Millie ketiduran di rumah. Millie sempat menerima panggilan dari Char, namun teleponnya terputus karena HP-nya lowbat. Tak disangka, dari kejauhan, sang pembunuh berantai sedang berdiri menatap Millie dan berjalan ke arahnya. Millie lantas kabur ke area lapangan dan bersembunyi di bawah tribun penonton. Merasa sudah aman, Millie lantas merangkak keluar. Tak disangka, pembunuhnya muncul lagi dan menggejar Millie. Dengan pisau Ladola, pembunuh itu menikam Millie. Namun yang terjadi, keduanya sama-sama terluka di bagian dada. Char lantas muncul dan menembakkan pistol ke udara yang lantas membuat pembunuh itu kabur. Di tengah malam, kejadian mistis terjadi. Ini adalah efek dari tusukan pisau Ladola itu. Pagi harinya Millie terbangun. Namun ada hal aneh yang dirasakannya. Ternyata Millie dan pembunuh berantai tadi telah bertukar tubuh. Kini jiwa Millie berada di tubuh pembunuh dan pembunuh itu ada di tubuh Millie. Sekarang kita tukar dulu ya. Ini Millie dan ini pembunuhnya.
Nama pembunuh ini Shermer. Dia seorang penjahat gila. Di rumah Millie, ibu Millie dan Char tidak sadar ada yang berubah. Pagi itu, Shermer hampir saja membunuh Char dengan pisau. Di tempat lain, Millie berjalan di tengah kota dan seorang ibu ketakutan melihatnya. Millie masih adaptasi dengan tubuh barunya dan memutuskan pergi ke sekolah. Sedangkan Shermer langsung beradaptasi dengan tubuh barunya dan pergi ke sekolah Millie untuk mencari mangsa. Di sekolah tidak ada yang tahu bahwa di tubuh Millie terdapat jiwa seorang psikopat yang ingin membunuh. Seorang murid cewek lantas menghampirinya hanya karena kepo dengan kejadian semalam. Tapi justru dia yang akan menjadi target pertama Shermer. Murid itu dimasukkan ke ruang pendingin dan dikunci dari luar. Lalu selanjutnya Millie yang baru selesai mandi menemukan murid cewek tadi di ruangan pendingin. Dia telah membeku, tubuhnya jatuh ke lantai dan hancur berantakan. Di tempat lain, Joshua dan Nayla sedang menunggu Millie. Lantas Millie muncul dan membuat keduanya kabur. Millie berusaha memberitahu Nayla dan Joshua kalau pria yang mereka lihat ini adalah dirinya. Lantas terjadi perkelahian di antara mereka, sampai akhirnya Millie melakukan tarian pemandu sorak, yang mana itu membuat Nayla dan Joshua terkejut. Lantas mereka menanyakan beberapa pertanyaan yang jawabannya hanya diketahui Millie. Millie menjawab dan akhirnya berhasil membuat Joshua dan Nayla percaya. Lantas Millie menceritakan bahwa saat bertemu pembunuh berantai itu, dirinya ditusuk dengan pisau kuno. Sepertinya pisau itu adalah penyebab mereka bertukar tubuh. Lalu Joshua mendapatkan informasi tentang Ladola di internet, di mana itu merupakan pisau peninggalan suku Maya yang digunakan dalam ritual pengorbanan. Karena sebagian informasi yang tertulis dalam bahasa Spanyol, lantas mereka berkonsultasi dengan guru bahasa Spanyol di sekolah. Guru itu mengatakan bahwa jika ritual pengorbanan tidak berhasil, maka roh dua orang akan bertukar dan akan menjadi permanen dalam 24 jam. Lantas mereka bertiga membuat rencana untuk menusuk Shermer dengan Ladola sebelum tengah malam. Di tempat lain, Shermer mendatangi Mr. Bernardi di kelas dan menyerangnya. Terjadi perkelahian di antara mereka yang lantas membuat Mr. Bernardi terbunuh. Setelah itu Shermer keluar dan bertemu dengan Millie. Shermer lantas berteriak minta tolong. Hal itu membuat polisi yang sedang berpatroli di sekolah datang dan langsung mengejar Millie. Lantas mereka bertiga kabur dengan mobil dan menuju toko mainan. Di sana Millie dibelikan topeng agar wajahnya tidak dikenali. Lantas Joshua berusaha mencari keberadaan Shermer. Lewat Instagram murid sekolah, mereka mengetahui posisi Shermer dan menyusulnya. Di sana Shermer sedang bersama Booker dan beberapa murid cowok. Saat itu Shermer memancing Booker untuk masuk ke wahana rumah hantu. Lalu Millie dan yang lain tiba. Dari CCTV mereka melihat Shermer sedang berusaha membunuh Booker. Mereka lantas menolongnya. Booker hampir saja ditikam, namun Millie datang tepat waktu dan memukul Shermer. Karena ketakutan, Booker berusaha lari, namun Millie berhasil melumpuhkannya. Ini dilakukan agar Booker tidak melapor ke polisi. Lalu Booker dan Shermer dibawa ke rumah Joshua. Di sana Shermer diikat dan Booker yang baru siuman berusaha dibuat tenang. Millie menjelaskan bahwa dirinya telah bertukar tubuh dengan Shermer. Booker masih belum percaya dan memutuskan untuk pergi. Untuk meyakinkan Booker, Millie lantas membacakan puisi. Ini adalah puisi yang ditulis Millie dan dimasukkan ke dalam loker sekolah milik Booker. Dan hal ini berhasil membuat Booker percaya. Selanjutnya mereka merencanakan untuk mengambil pisau Ladola ke kantor polisi dan Joshua bertugas menjaga Shermer di rumahnya. Saat itu di kantor polisi tidak banyak petugas yang berjaga karena disibukkan dengan patroli kota. Millie dan Booker menunggu di mobil dan Nayla yang akan masuk ke kantor. Di dalam hanya ada Char. Nayla masuk dan mengalihkan perhatiannya sehingga bisa mengambil Ladola. Di tempat lain, Joshua dikejutkan dengan kedatangan ibunya. Karena melihat ada yang terikat di kursi, lantas ibu Joshua berusaha membebaskannya. Tak disangka, saat itu Shermer berhasil melepaskan diri dan langsung berusaha membunuh Joshua dan ibunya. Di
kantor polisi, Naila ketahuan mengambil barang bukti Ladola yang membuat Char curiga dan langsung menodongnya. Lalu Shermer datang dan ingin mengambil Ladola. Di tengah ketegangan, Millie masuk dan Char langsung menembaknya. Shermer berhasil mengambil Ladola dan pergi. Char menodong Millie dan menyuruhnya masuk ke dalam sel. Di depan pintu sel, Millie berhasil menjatuhkan pistol Char dan langsung mengurungnya di dalam sel. Berpacu dengan waktu, mereka berempat lantas menyusul Shermer yang sedang menuju pesta murid sekolah. Karena dilarang melaksanakan party di sekolah, akhirnya murid-murid membuat party di sebuah pabrik tua. Di sana Shermer berencana akan melakukan pembantaian. Saat itu Shermer dirayu 3 murid cowok dan tanpa banyak cincong ketiganya langsung dieksekusi. Fuck. Millie dan yang lainnya tiba di lokasi. Lantas di dalam mereka berpencar untuk mencari Shermer. Millie dan Booker menemukan mayat ketiga murid yang telah dibunuh Shermer. Di tempat lain, Joshua bertanya kepada salah satu murid cowok. Bukannya menolong, murid itu malah mengajak Joshua mojok dan merayunya. Tak disangka dari balik dinding Shermer muncul dan membunuh cowok itu. Millie muncul dan terlibat perkelahian dengan Shermer. Namun karena kalah fisik, Shermer memilih kabur. Naila dan Joshua berhasil menjatuhkan Shermer. Lalu Millie menusuk dada Shermer dengan Ladola. Akhirnya jiwa mereka kembali ke tubuh masing-masing. Kita tukar lagi ya, yang ini Millie, yang ini Shermer. Akhirnya polisi muncul dan langsung menembak Shermer. Millie pun selamat dan semua berbahagia. Ketika film nampaknya akan tamat, ternyata di dalam mobil ambulans Shermer tidak benar-benar mati. Millie dan keluarganya malam itu sedang berada di rumah. Sebelum pergi tidur, Millie sempat melihat pintu rumah terbuka, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Millie mencari Char ke kamarnya, tak disangka dari belakang Shermer muncul dan langsung menodong Millie dengan pisau. Char dan ibu muncul dan langsung menyerang Shermer. Mereka bertiga terlibat perkelahian. Shermer kalah jumlah dan Millie berhasil menusuknya dari belakang. Akhirnya sang pembunuh berantai tewas di tangan seorang gadis SMA. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita film Freaky. Terima kasih telah menonton video ini ya. Silakan komen dan like jika kalian suka. Jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.